pembelajaran dan asesmen yang sangat beragam sekali. Jadi Bapak Ibu bisa memilih, oh saya maunya nanti multiple choice, bosan multiple choice, terus saya mau yang mode seperti ini, modal soalnya seperti ini, banyak Bapak Ibu. Kemudian alasan yang kedua adalah selain quizzes itu sudah dilengkapi dengan fitur AI yang dapat membantu, quizzes itu sudah dilengkapi dengan fitur AI Bapak Ibu untuk saat ini. Jadi sangat membantu kita sebagai guru menghemat jutaan menit, jutaan detik, bahkan ribuan jam untuk menyiapkan asesmen. Ya Bapak Ibu, bukan hanya asesmen sih sesungguhnya, tapi bahan ajar berbentuk slide itu ada banyak sekali yang bisa kita buat di quizzes Bapak Ibu. Nah, dan yang terakhir nih Bapak Ibu, saya yakin dan percaya di setiap kelas saya itu pasti ada yang nanya, Pak kapan quizzes ini bisa integrasi dengan akun belajar.id biar seperti platform yang lain. Nah Bapak Ibu, kabar gembiranya, boleh tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu, emot api-api. Iya, tepuk tangannya diganti dengan emot api-api ya Bapak Ibu. Emot api-apinya mana? Iya, boleh emot api-apinya? Iya. Baik Bapak Ibu, quizzes akan segera menjadi mitra resmi Kemendikbudristek menggunakan akun belajar.id. Artinya, kalau sudah terintegrasi, sudah menjadi mitra resmi Bapak Ibu, maka Bapak Ibu akan menikmati 18 jenis soal secara gratis. 18 jenis soal ini Bapak Ibu bisa digunakan secara gratis. Kalau yang dulu sebelum terintegrasi itu hanya diberikan 4 akses ya Bapak Ibu untuk kita gunakan secara free. Tapi Bapak Ibu kalau sekarang ke semua ini Bapak Ibu nanti boleh cek. Bandingkan kalau Bapak Ibu login menggunakan akun belajar.id dengan akun Gmail biasa, itu nanti pasti ada perbedaan. Ya Bapak Ibu, kalau tidak ada perbedaannya nanti boleh chat saya. Nah, itu ya Bapak Ibu yang akan kita pahami pada sore hari ini. Kenapa sih harus quizzes gitu? Kenapa nggak dengan yang lain? Nah, karena ini alasannya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjut, saya ingin juga menyampaikan bahwa topik pada kesempatan hari ini saya khususnya akan nanti dengan Pak Febri juga, tapi saya lebih spesifik nanti untuk aplikasi yang berbasis apps-nya ya Bapak Ibu. Nah, Quizzes AI ini gunanya adalah agar kita sebagai guru Bapak Ibu bisa mengubah dokumen ya berupa bank soal. Kita juga bisa bahkan membuat bahan ajar menjadi quizzes dengan fitur bantuan AI. Quizzes AI itu bisa baca apa aja sih Pak? Jadi dia kalau Bapak Ibu sudah punya bahan ajar berbentuk Microsoft Word, Bapak Ibu tinggal unggah ke quizzes, maka nanti akan dibuatkan soalnya oleh quizzes secara otomatis. Mau berapa soal? 5, 8, 10, 15, itu sudah akan dibuatkan oleh quizzes secara mudah. Ada dokumen berbentuk PDF, juga boleh Bapak Ibu bahan ajarnya berbentuk PDF. Ada PPT yang Bapak Ibu pernah buat mungkin beberapa tahun lalu, tapi Bapak Ibu mau bikin soal dari PPT-nya, itu materinya dari PPT, Bapak Ibu tinggal di-upload. Atau Bapak Ibu punya bahan bacaan dari Wikipedia misalkan, dari website-website yang lainnya Bapak Ibu, misalkan bahan ajar lainnya, bisa banget Bapak Ibu nanti kita masukkan linknya ke dalam aplikasinya, maka soalnya otomatis akan dibuatkan oleh quizzes. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Jadi nggak perlu mikir lagi Bapak Ibu, nggak perlu lagi harus gimana ya buat asesmen besok, anak-anak mau ulangan, mau buat asesmen formatifnya, gimana cara buatnya ya biar cepet. Nah, kita Bapak Ibu akan praktikkan nanti ya. Nah, selain itu ini yang keren juga nih Bapak Ibu, yang dua ini saya paling suka. Bapak Ibu sering kan memberikan video pembelajaran ke peserta didik. Nah, dari video pembelajaran yang kita buat itu, kita berikan ke mereka, misalkan kita tontonkan, kita tayangkan, setelah kita tayangkan bersama, yuk kita pahami bersama sejauh mana kalian memahami video yang telah kalian tonton tadi dengan cara membuat kuis interaktif Bapak Ibu menggunakan quiz AI. Jadi videonya tidak perlu kita upload ke Quizzes, tapi yang kita ambil itu cuma link dari video YouTube-nya. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Dan yang terakhir nih, yang paling terbaru Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih menggunakan buku cetak, misalkan ini buku cetaknya, Bapak Ibu ini buku cetak,
tinggal scan saja atau tinggal foto saja buku cetaknya, materinya, maka nanti akan dibuatkan oleh Quizizz soalnya. Keren nggak tuh Bapak Ibu? Jadi soal-soal yang ada di buku cetak itu nggak perlu lagi Bapak Ibu ketik manual, nggak perlu. Tidak perlu Bapak Ibu. Dengan Quizizz AI semua sekarang sudah bisa dibuat dengan cepat, hemat waktu dan juga luar biasa Bapak Ibu. Gimana menurut Bapak Ibu? Keren atau keren? Keren atau keren Bapak Ibu dengan Quizizz AI? Keren banget Pak, dahsyat. Oke, keren banget. Keren bingit. Oke, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu dong Bapak Ibu untuk Quizizz. Nah, saya ingin mempraktekkannya Bapak Ibu. Jadi, untuk pertama kali Bapak Ibu terima kasih menyala. Oke, terima kasih. Keren pisan. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu saya ingin Bapak Ibu ambil gadgetnya masing-masing, ambil handphonenya masing-masing. Kalau Bapak Ibu menggunakan 2 gawai, silahkan Bapak Ibu download aplikasinya menggunakan Play Store ataupun di App Store Bapak Ibu, di Quizizz ya, di Play Store-nya silahkan ketik Quizizz. Silahkan ketik Quizizz dan pastikan cari logonya yang seperti ini. Di-download dulu Bapak Ibu, nggak besar kok Bapak Ibu ya, dan nggak besar, ini cuma sedikit kok filenya. Nah, kemudian setelah di-download, jangan lupa Bapak Ibu login menggunakan akun belajar.id-nya. Ya, Bapak Ibu untuk memastikan bahwa apakah Bapak Ibu akunnya sudah nanti akan terintegrasi atau tidak, ya. Sehingga ke-18 soal itu nanti bisa Bapak Ibu gunakan. Nah, setelah itu Bapak Ibu nanti akan muncul seperti ini. Nanti akan kita praktikkan ya. Nah, Bapak Ibu akan muncul seperti ini, halaman seperti ini, ada create quiz. Kalau Bapak Ibu mau buat quiz, ada paper mode. Ih, keren Bapak Ibu pasti penasaran Pak, paper mode itu apa? Tapi nggak di sini ya Bapak Ibu. Kita nanti akan buat kelas yang lain nanti insya Allah. Nah, kemudian kita bisa juga melihat reportnya di sini. Tapi fokus kita di sini Bapak Ibu, lihatlah buat kuis dengan AI. Jadi Bapak Ibu nanti sambil rebahan sebelum tidur ya Bapak Ibu, sebelum tidur sambil rebahan Bapak Ibu boleh bikin soalnya dulu. Wah, besok saya ada mengajar di kelas 7A nih, asesmennya belum selesai. Nah, Bapak Ibu boleh langsung ambil handphonenya menggunakan aplikasi Quizizz-nya dan Bapak Ibu silahkan login. Ya, kita cobain ya Bapak Ibu. Sebentar. Kita cobakan. Oke, Pak Davis, apakah layar saya sudah muncul? Sudah muncul, Pak. Ya, layar sudah jelas kok. Ya. Oke. Nah, sudah sampai di sini ya Bapak Ibu. Jadi, silahkan cari di App Store-nya ataupun di Play Store-nya. Kebetulan saya menggunakan di App Store, Bapak Ibu sama saja. Nah, silahkan cari Quizizz Bapak Ibu. Karena saya sudah download, jadi saya tinggal pilih open. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, yang kita lakukan selanjutnya adalah di sini Bapak Ibu. Tuh, Bapak Ibu kalau misalnya sudah ada bahan ajarnya atau misalnya buku di dalam buku teksnya, tinggal dipoto menggunakan klik gambar dan lembar kerja ini. Kalau Bapak Ibu yang sudah punya dokumen berbentuk PPT, PDF, Microsoft Word, ataupun DOCX, Bapak Ibu boleh banget masukkan di dokumen unggah. Nah, kalau Bapak Ibu punya misalkan bahan bacaan dari Wikipedia, dari website pembelajaran lainnya, Bapak Ibu mau bikinkan kuisnya, pilih di sini. Kalau video dari mana Pak masukannya? Ya di sini juga Bapak Ibu ubah URL menjadi kuis. Sedangkan yang terakhir ini adalah hasilkan dari teks. Hasilkan dari teks ini Bapak Ibu silahkan pilih dan masukkan perintahnya. Misalkan nih Bapak Ibu, buatkan saya, di sini kita bisa masukkan perintahnya ya Bapak Ibu, buatkan saya soal tentang hewan vertebrata. Nah, gitu ya Bapak Ibu, vertebrata. Oke, kita ubah dulu karena ada typo. Nah, seperti ini. Lanjut, Bapak Ibu kalau misalnya sudah kita berikan perintahnya, Bapak Ibu silahkan pilih ini untuk kelas berapa. Apakah ini untuk TK, kelas 1, sampai dengan Bapak Ibu yang menjadi dosen pun juga bisa loh Bapak Ibu menggunakan ini.
Kemudian setelah kita pilih, misalkan saya mengajar untuk kelas 7. Nah, di sini jumlah pertanyaannya bisa kita pilih. Mau kita bikinnya 5, 8, 10, ataupun 15. Nah, kalau sudah, kita tinggal pilih hasilkan kuis. Nah, kalau misalnya yang ubah URL menjadi kuis gimana Pak? Nah, tinggal masukkan URL-nya aja di sini. Misalkan nih, Bapak Ibu mau mencari bahan ajarnya. Bahan ajar, kita masuk ke Google dulu ya Bapak Ibu. Misalkan yang kita cari adalah keanekaragaman hayati. Kita tinggal klik misalkan materinya ini. Nah, lalu Bapak Ibu, linknya yang di bawah ini tuh kita copy seperti ini. Kita copy. Kita copy seperti ini. Nah, lalu Bapak Ibu kita kembali ke Quizzes lagi. Nah, letakkanlah link URL-nya di sini. Nah, kita tinggal paste. Kita mau bikin berapa soal nih? Misalkan 5. Saya mau bikin soal 5 nih. Lalu Bapak Ibu kita tinggal hasilkan kuis. Jangan lupa diklik di sini ya. Nah, kita tinggal tunggu sebentar saja. Bapak Ibu kita memperkecil dulu. Nah, di bagian bawah ini Bapak Ibu kelihatan ya. Ini karena soalnya akan dibuat berapa lama, durasinya berapa lama, nanti dia akan mengestimasikan waktu dibuatnya, ya Bapak Ibu. Jadi nanti tergantung panjang pendeknya ataupun kecepatan cepat atau lambat soal yang bisa dibikin itu tergantung dari pertama koneksi internet Bapak Ibu cepat atau lambat. Yang kedua, jumlah file, besaran file yang Bapak Ibu unggah itu besar kecilnya itu tergantung juga. Kemudian Bapak Ibu, kalau misalkan yang lembar kerjanya dibuat dari Bapak Ibu ambil dari buku teks, bisa juga Bapak Ibu cepat atau lambatnya dibuatkan soalnya itu tergantung dari resolusi dari HP Bapak Ibu. Semakin resolusinya semakin tinggi, maka akan proses uploadnya itu akan semakin lama ya Bapak Ibu untuk dibuatkan soalnya di Quizzes. Nah, ini kita lagi sedang menunggu ya Bapak Ibu untuk dibuatkan kuisnya oleh Quizzes. Katanya kita tinggal menunggu beberapa detik lagi, nanti soalnya akan sudah selesai. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Ini sambil kita menunggu, mungkin saya bisa akan perlihatkan sedikit yang ada di sini fitur-fiturnya. Jadi Bapak Ibu untuk membuat kuis dengan AI silahkan pilih, sesuaikan di sini Bapak Ibu maunya yang seperti apa. Ada 4 di sini Bapak Ibu. Kemudian di bagian bawah Bapak Ibu boleh lihat ada perpustakaanku. Bapak Ibu juga boleh lihat ada di sini materi pelajaran yang Bapak Ibu tinggal pilih, sesuaikan dengan yang akan Bapak Ibu ajarkan. Nah, ini ada banyak sekali ya Bapak Ibu yang bisa kita pakai. Kemudian kalau Bapak Ibu misalkan sudah punya topiknya tertentu, nah sudah jadi kuisnya kita Bapak Ibu, kita lihat ya. Ini ada tulisan lihat kuis, kita klik, 3, 2, 1, tada Bapak Ibu, keren banget ya. Ini kita minta berapa tadi Bapak Ibu? 5. Ini sudah dibuatkan soalnya, sudah ada kunci jawabannya yang hijau-hijau. Kemudian Bapak Ibu ini juga sudah ada berapa lama durasi ini soal ini akan dikerjakan. Kalau ini rata-ratanya 30 detik ya Bapak Ibu. 30 detik peserta didik akan menjawabnya. Kalau misalnya kita mau edit soalnya boleh nggak sih Pak? Boleh banget loh Bapak Ibu, mau ditambahkan opsi boleh. Waktunya Pak saya mau tambah deh misalkan 1-2 menit per soal, boleh Bapak Ibu. Silakan simpan pertanyaannya. Dan ya sudah 2 menit. Keren ya Bapak Ibu? Keren atau keren Bapak Ibu? Nah, ini saya izin close dulu ya Bapak Ibu, sudah gampang ya. Yang terakhir yang kita lakukan adalah tinggal kita simpan kuisnya. Misalkan ini judulnya adalah kuis keanekaragaman hayati. Mata pelajarannya adalah biologi. Misalkan ini untuk kelas 7, bahasa pengantarnya apa Bapak Ibu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, dan biarkan public atau visible to everyone, biar bisa digunakan oleh guru-guru lain yang ada di tanah air. Lalu kita pilih simpan. Sudah selesai dan kita tinggal pilih mau mulai kuisnya, mau langsung jadikan PR ataupun mode kertas. Demikian dari saya Pak Febri. Nah, sekarang kita lanjut ke Pak Febri dulu. Pak Febri, apakah
bisa dilanjut, tapi sebelum dilanjut saya pengen emot api-api dulu deh Bapak Ibu untuk kuisisnya gimana? Keren nggak Bapak Ibu? Merepotkan nggak Bapak Ibu sekarang kalau buat soal? Repot nggak? Nah, sekarang kita lanjut ke Pak Febri ya, Bapak Ibu. Silakan ajukan pertanyaan. Buat api-apinya banyak banget. Silakan ajukan pertanyaan, dengan senang hati kami akan bantu jawab. Saya pamit undur diri dulu Bapak Ibu. Nanti setelah Pak Febri menyampaikan materinya, kita akan balik lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Suhardi. Saya akan lanjutkan. Kalau tadi Pak Suhardi sudah mencontohkan dengan menggunakan perangkat handphone kita masing-masing, di sini saya akan mencontohkan dengan yang paling sering, paling banyak digunakan adalah menggunakan web browser. Nah, Bapak Ibu, saya izin share screen. Ini saya akan share. Nah, semoga sudah muncul ya Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah halaman depan dari Quizzes. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin tadi saya lihat ada yang belum pernah menggunakan. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mengetikkan di Google saja seperti ini, masuk ke Quizzes ya, ketikkan saja di pencariannya Quizzes, nanti dia akan arahkan ke seperti ini, yang paling atas ya, yang paling atas. Ini Bapak Ibu tinggal klik saja, nanti akan diarahkan ke halaman depan dari Quizzes-nya. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Caranya sangat gampang. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah pernah menggunakan atau belum pernah menggunakan, Bapak Ibu tinggal klik tombol daftar yang ada di atas sini, di sebelah sini, atau kalau sudah pernah punya akun, silakan masuk. Tadi saya lihat ada yang bertanya, kalau saya menggunakan akun Belajar ID, apakah siswa saya bisa menggunakan akun biasa? Bisa, jawabannya. Jadi yang penting Bapak Ibu yang menggunakan akun Belajar ID, siswanya nanti bisa join menggunakan akun biasa itu bisa, tapi ini karena siswa semua sudah disiapkan dengan akun Belajar ID, jadi Bapak Ibu bisa mengarahkan mereka menggunakan akun Belajar ID mereka, supaya itu bisa mereka lebih manfaatkan dengan baik. Oke, nah ini adalah halaman depan dari Quizzes adminnya. Ini adalah tampilan halaman depan Bapak Ibu dari Quizzes-nya Bapak Ibu. Nah, pastikan Bapak Ibu ketika membuat akun Quizzes itu namanya menggunakan akun guru Bapak Ibu ini. Jadi kalau di sini sudah guru berarti sudah benar. Kalau siswa nanti bisa join ke grup komunitas Quizzes Indonesia di Facebook, terus kirimkan emailnya, nanti kita bantu untuk. Oke, nah kalau tadi Pak Suhardi sudah mencontohkan dengan menggunakan perangkat handphone, saya akan mencontohkan bagaimana Bapak Ibu bisa lebih mengeksplor ketika Bapak Ibu menggunakan di browser ya, seperti ini. Nah, kita akan mengeksplor Quizzes AI-nya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk quiz AI-nya itu ada di bagian ini. Jadi kita buat di bagian atas, di sini sudah ada keterangan buat dari awal atau buat dengan menggunakan Quizzes AI. Kita pilih yang ini. Nah, di sini sudah ada beberapa opsi nih. Nah, ini sudah ada beberapa opsi. Mau buat dari awal, hasilkan dari teks, unggah dokumen, ubah link jadi kuis, atau masukkan dengan dari Google Form atau Excel. Nah, di sini karena kita akan bahas tentang AI-nya, saya akan contohkan dengan hasilkan dari teks terlebih dahulu. Ya, seperti ini. Ya, ini kita pilih, nanti akan dibuka, ada jendela seperti ini Bapak Ibu. Nah, di sini tadi ada yang bertanya, apakah bisa menggunakan taksonomi Bloom ya dengan C4 sampai C6. Nah, kalau mau seperti itu, kita bisa membuat dengan menggunakan perintah atau prompt yang kita inginkan di sebelah sini. Nah, jadi ini ada opsinya, kita mau masukkan dengan teks atau prompt yang sudah kita buat sebelumnya, nah, atau menggunakan dokumen yang sudah ada, yang tersimpan di dalam Google Drive kita, dalam bentuk PDF, dalam bentuk dokumen, atau dalam bentuk PowerPoint. Kemudian di sini ada opsi juga, mau masukkan dari mana nih? Mau masukkan dari web, atau masukkan dari YouTube. Nah, nanti Bapak Ibu kita akan coba semua. Nah, di sini saya akan mencontohkan seperti ini. Jadi ini saya
misalnya ini sebuah pertanyaan. Jadi bertindak sebagai guru IPS. Buatkan saya soal dengan materi masa kemerdekaan Indonesia. Buatkan pertanyaannya dengan menggunakan taksonomi belum dengan levelnya, level C4 sampai C6. Nah, di sini Bapak Ibu kita tinggal pilih kelas berapa yang akan kita berikan. Ya, Bapak Ibu akan berikan. Nah, misalnya ini untuk kelas berapa? Nah, saya contohkan untuk kelas 8. Materi pelajaran apa? Ini dia IPS, Bapak Ibu, jadi ilmu sosial, ya. Kemudian bisa juga dengan ini, kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih spesifik, ini sejarah. Nah, di sini saya contohkan karena sekarang dia ilmu sosial, jumlah soalnya berapa? Nah, di sini jumlah soalnya kita bisa pilih 5, 8, 10, 15, atau otomatis sesuai dengan kebutuhan dari gurunya. Nah, di sini saya kasih buat 5 saja ya. Ya, seperti ini. Nah, jika sudah, kita klik menghasilkan pertanyaan. Nah, di sini kita tunggu ya Bapak Ibu. Nah, ini sementara proses seperti ini. Nah, ini sementara proses. Nah, di sini juga masih ada opsi topik apa yang akan dibahas dalam kuis ini. Apakah tentang proklamasi, kita pilih perjuangan pahlawan nasional, konferensi Asia Afrika. Ini bisa. Atau Bapak Ibu bisa menambahkan topik baru. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan topik jika di sini tidak ada. Jadi kita bisa masukkan 10 topik. Oke, jika sudah seperti itu kita akan klik tombol menghasilkan pertanyaan. Nah, kita tunggu ya Bapak Ibu. Kita tunggu prosesnya sehingga kita akan mendapatkan AI-nya seperti ini. Oke, nah di sini Bapak Ibu sama seperti yang disampaikan tadi, ditampilkan sama Bapak Suhardi tadi. Nah, kalau di handphone bisa, lebih-lebih di laptopnya Bapak Ibu menggunakan browser. Jadi di sini ada 5 soal yang dimunculkan berdasarkan dengan tema yang kita inginkan, berdasarkan prompt yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, di sini Bapak Ibu caranya. Nah, jadi ini sudah ada yang opsi benarnya, opsi salah juga sudah ada. Namun, Bapak Ibu perlu tetap mencermati kembali. Jadi sekali lagi jawaban dari AI itu bukan jawaban mutlak, ya, tetapi tetap harus kita perhatikan untuk jawaban dari AI. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya saya ingin memperbaiki teks ini, nah Bapak Ibu bisa memperbaiki dengan memanfaatkan fitur tindakan cepat yang ada di Quizzes ini, yang Quizzes AI-nya ini. Nah, misalnya tambahkan pertanyaan serupa ini bisa, tambahkan penjelasan jawaban dengan menggunakan AI, terjemahkan kuis, atau opsi lebih. Nah, opsi lebihnya seperti apa misalnya, Bapak Ibu? Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini kan ada opsi-opsi yang sudah disiapkan oleh Quizzes. Tapi di bawah sini juga ada beberapa hal yang bisa kita coba gunakan. Misalnya, ubah pertanyaan menjadi skenario dunia nyata. Oke, kita coba cek apakah bisa mengubahnya. Nah, sekarang kita ingin cek ya Bapak Ibu. Jadi, ini ada prosesnya, ya. Jadi ini kan ada prosesnya. Nah, ini isi teks awalnya, dan ini yang setelah ditingkatkan oleh Quizzes. Jadi Bapak Ibu bisa. Jadi dia mengubahnya dengan mentranslate-nya menjadi bahasa Inggris ini Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ingin mengubahnya juga menjadi bahasa yang lain, itu juga bisa Bapak Ibu. Nah, di sini kita bisa lihat mana yang tidak berubah. Nah, bagian ini semua kita bisa lihat mana yang berubah, mana yang tidak. Nah, kalau misalnya dirasa itu tidak, maka kita bisa
Bapak Ibu bisa mengatur kembalikan perubahan sebelah sini. Kalau dirasa perubahannya itu justru menghilangkan makna dari pertanyaannya Bapak Ibu. Oke, nah jadi seperti itu. Itu kalau kita tidak menggunakan kita sudah memasukkan dengan menggunakan prompt ya Bapak Ibu. Nah, kalau kita sudah menggunakan prompt, ya tadi yang sesi awal pertamanya itu kita menggunakan prompt, jadi perintah yang sesuai dengan apa yang kita ketikkan ya untuk dibaca oleh AI-nya. Oke, nah di sini Bapak Ibu saya kembali ke luar lagi. Kalau tadi membuatnya secara menggunakan prompt, nah di sini hasilkan dari teks, sama kan dari tadi teksnya kita minta. Nah sekarang unggah dokumen nih, ya kita unggah nih, ya kita unggah dokumen di sini, apakah dari perangkat atau import dari Google Drive. Di sini saya contohkan mengunggah dari perangkat Bapak Ibu. Nah ketika ini dibuka maka kita akan membukanya. Nah, misalnya ini saya masukkan cerita Sang Kuryang dalam bentuk dokumen Bapak. Nah, di sini dia akan mengunggah. Nah, kemudian untuk kelas berapa? Misalnya ini cerita untuk anak kelas 3 di pelajaran bahasa Indonesia misalnya. Karena di sini tidak ada bahasa Indonesia Bapak Ibu. Di sini ada bahasa dunia. Kalau bahasa Indonesia saat ini dia masuk ke dalam bahasa dunia. Jumlah soal otomatis saya seperti itu saja. Nanti kita coba cek untuk menghasilkan pertanyaan dari yang diunggah. Nah, ketika muncul seperti ini, nah di sini apakah di dalam teks itu sudah ada soal-soalnya atau hanya materinya saja, atau kita minta dia mendeteksi otomatis. Nah, di sini kita bantu nih biar lebih cepat. Di sini cuma materi pembelajaran nih. Nah, sehingga nanti AI-nya langsung membuatkan soal ya dari bahan yang sudah kita masukkan yang Bapak Ibu sudah unggah ke dalam kuisisnya. Nah, jadi Bapak Ibu ini sambil menunggu, kalau memang ada pertanyaan menarik Pak Suwardi, mungkin bisa dibantu ya, mungkin belum terlalu jauh nih. Nah, Bapak Ibu, di sini sudah ada nih. Tadi bahannya itu dia tentang cerita Sang Kuryang Bapak Ibu ya, tentang Tangkuban Perahu, cerita dari Jawa Barat. Nah di sini juga sudah muncul Bapak Ibu. Nah kalau misalnya Bapak Ibu ingin memperbaikinya lagi, kita bisa dibantu oleh AI juga di sebelah sini. Apa yang harus kita perbaiki? Nah misalnya perbaiki kesalahan kata bahasa. Dan biasanya AI-nya itu dia tata bahasanya itu tidak beraturan Bapak Ibu. Nah kita coba ubah, apakah bisa diperbaiki. Nah ini kita lihat, oh di sini keterangannya tidak dapat melakukan perubahan apapun, berarti tata bahasanya itu sudah benar. Ya ini sudah benar. Jadi itu Bapak Ibu salah satu contoh kita mengunggah menggunakan Docs, itu sudah Google Dokumen itu bisa ya. Nah saya contohkan lagi nih Bapak Ibu. Contohkan dari mana? Nah sekarang kalau Bapak Ibu, jadi ini kalau mau tambahkan soal tapi menggunakan fitur AI, itu harus membuat dari awal Bapak Ibu. Ya, fitur AI yang ada di sini itu hanya untuk memperbaiki soal-soal yang sudah ada sebelumnya. Nah, jadi ini sangat membantu Bapak Ibu. Jadi seperti ini, yang tindakan cepat ini kan hanya untuk menambahkan pertanyaan serupa, hanya untuk memberikan penjelasan jawaban. Ini menggunakan fitur AI. Tapi untuk membuat dari awal, Bapak Ibu tetap harus memulai dari awal untuk memasukkan AI-nya. Oke, itu tadi menggunakan dokumen Bapak Ibu. Nah, apakah bisa membaca kalau ya, file PDF? Nah, saya contohkan lagi nih Bapak Ibu dengan menggunakan unggah dokumen, ya, unggah dari perangkat. Kalau tadi saya masukkan cerita Sang Kuryangnya, ini saya coba masukkan yang file dokumen, tapi sudah ada pertanyaannya. Ya, saya contohkan ya, Bapak Ibu. Ini kebetulan salah satu soal ya.
untuk materi informatika. Nah, ini untuk kelas 4. Ini mata pelajarannya komputer. Ini soalnya saya otomatiskan saja Bapak Ibu ya. Kemudian di sini Bapak Ibu, kalau mau mengizinkan siswa membaca dokumennya juga itu bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal mengarahkan sini, ya. Kemudian kita pilih hasilkan pertanyaan dengan PDF. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menunggu ya, sambil menunggu. Jadi Bapak Ibu, akun yang saya gunakan ini adalah akun belajar ID ya Bapak Ibu. Kebetulan yang saya contohkan ini menggunakan akun belajar ID. Nah, di sini Bapak Ibu sudah terlihat nih. Nah, di sini sudah terlihat bahan yang saya masukkan itu seperti ini. Ini saya kasih lihat reviewnya. Ya, ini proses mengunggah ya. Nah, jadi dari pilihan ganda ini di sini peserta didik tetap bisa melihat, membaca terlebih dahulu ya apa yang kita masukkan ke dalam pertanyaan untuk dijadikan pertanyaan. Ya, kali-kali saja peserta didiknya itu masih bingung, ini yang maksudnya yang mana ya. Jadi mereka bisa lihat dulu ya Bapak Ibu. Atau kalau misalnya Bapak Ibu ingin menambahkan narasi, Bapak Ibu bisa memasukkan terlebih dahulu narasinya dan membuat soal seperti ini. Nah, jadi ini seperti ini contohnya. Jadi mereka bisa membaca materinya di sebelah sini. Nah, nanti mereka tinggal mencocokkan dengan jawabannya. Nah, di sini menu insert ini opsinya adalah opsi tanda checklist ya, multiple choice ya Bapak Ibu. Multiple choice tapi yang pilihan ganda kompleks. Nah, sini. Jadi mereka tinggal cek-klik nanti di sini jawaban yang benarnya. Oke, itu menggunakan PDF. Nah, sekarang kita buat lagi Bapak Ibu. Nah, saya contohkan nih dengan menggunakan link ya, link ini Bapak Ibu. Ini link yang paling enak ya, paling bagus digunakan, yang paling mudah. Nah, saya contohkan, saya ambil dari YouTube dulu ya Bapak Ibu. Saya ambil dari YouTube, terus saya masukkan cerita Riri ya, perundungan. Oke, kita bisa